Oke deh, kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Ini nih melihat bahwa ARMY adalah komunitas yang sangat sangat beragam. Kita pengen ada perwakilan juga dari teman-teman ARMY yang bicara soal isu disabilitas. Nah, Kak Nikomang Ayu Suryani, apakah sudah ada di sini? Yes, udah Mbak Puspa. Kak Puspa ada Halo. ya, Kakak? Hai Dipanggil Army. Empu. Salam kenal Army. Salam kenal juga, Kak. Ini Kak, aku panggilnya apa nih? Suri Kak aja. Suri ya? Iya, Kak Suri aja. Oke. Oke deh. Suri ini teman-teman merupakan founder dan juga CEO dari Divaling, sebuah perusahaan wirausaha sosial yang menghubungkan penyandang disabilitas ke perusahaan dan membantu keduanya agar dapat bekerja sama dengan baik. Suri merupakan pendiri dari dnnetwork.net, platform penghubung layanan pencari kerja untuk penyandang disabilitas sejak tahun 2014. Nah, Kak Suri ini menerima beasiswa Australia Awards pada tahun 2016, kursus singkat pemimpin startup dan mewakili Indonesia di Asia Europe Foundation atau ASEF di Summer University pada 2018 bertema Youth with Disabilities Shape the Future yang dilaksanakan di Melbourne dan juga di New Zealand. Nah, sebagai seorang CEO di Valing, Kak Suri ini mewakili Indonesia untuk Future Makers by Singtel 2019 di Singapura. Biasanya Kak Suri ini coba siapa tebak? Ya, betul, Yunggi. Aduh, nggak ada yang jawab. Tapi cinta pertamanya di BTS itu RM, dan lagu yang membuat Kak Suri ini menjadi ARMY nih yang pertama kali dengar adalah Jump gitu. Jadi kayak apa nih ceritanya Kak Suri dengan isu disabilitas dan juga sebagai seorang ARMY, kita akan dengarkan langsung dari Kak Suri. Kak Suri, aku berikan mikrofonnya, ARMY bomnya kepada Lumayan Kak nih. Suri. Silakan Kak. Terima kasih Kak Puspa. Iya, Dijual. aku belum punya Army Bomb loh by the way. Anyway. Oke, hi again Army. Salam kenal semuanya. Seneng banget ya. Ini pertama kalinya aku ngomong di depan Army meskipun online. Karena aku ini Army junior gitu ya. Jadi sungkem dulu sama senior ya. Siapa yang udah senior di sini? Jadi aku baru jadi Army baru 5 bulan. Tapi aku udah secinta itu sama BTS. Oke, aku mau share 2 hal di sini ya. Pertama, kenapa sih aku bisa jadi ARMY? Kemudian, apa sih kaitannya isu disabilitas dengan BTS? Aku mau disclaimer dulu nih teman-teman, karena sebenarnya ya, warna lagu BTS itu bukan aku banget gitu ya. Karena aku tuh lagu-lagunya kayak lagu Disney gitu kan, lagu-lagunya Kahitna gitu ya, suka yang lembut-lembut gitu. Tapi BTS ini pengecualian. Sejak kenal BTS, semua aliran musiknya jadi mirip-mirip BTS. Nah, semua berawal dari TikTok sebenarnya. Dari video mereka waktu kasih speech di UN. Nah, itu tuh awalnya aku kepincut nih sama BTS. Aku bilang kayak, wow, kayak keren banget ya ternyata mereka ya. Pantas aja banyak yang demen gitu kan. Tapi aku belum jadi ARMY waktu itu. Aku baru jatuh cinta aja, belum masih malu-malu kucing gitu ya untuk declare bahwa aku adalah ARMY. Karena udah stalking nih, udah search tentang mereka di YouTube, udah lihat-lihat interview mereka gitu ya. Dan udah mulai hafal nama-namanya mereka satu-satu. Sampai akhirnya aku ada masalah, yang namanya hidup kan masalah banyak ya. Apalagi kalau kita buat startup. Startup itu yang kayak Divaling. Jadi perusahaan-perusahaan yang baru muncul, timnya masih kecil gitu ya. Kalau yang udah gede tuh kayak Gojek tuh udah gede banget. Jadi ada masalah internal yang bikin aku kayak di persimpangan. Ini mau kemana sih gitu ya? Apakah mau nyerah atau mau lanjut gitu ya? Kalau nyerah kok sayang banget, ini udah sejauh ini cobaan sudah banyak banget dilalui gitu kan. Sampai akhirnya gara-gara TikTok
Karena aku nggak ada follow BTS sama sekali loh. Tapi entah kenapa di FYP aku itu BTS mulu yang lewat. Udah jodoh kayaknya. Sampai akhirnya lewat lah lagu Jam. Lagu Jam pas partnya V. Itu liriknya, oh my God. Itu kayak nendang banget gitu. Dan kayak bensin ya. Bensin ibaratnya ini apinya sudah mau padam. Gara-gara lagu Jam tuh jadi berkobar banget gitu ya. Sampai akhirnya aku langsung cari tahu nih tentang BTS lebih dalam lagi. Aku cari background-nya mereka, story mereka gimana sih sampai akhirnya bisa terkenal ini gitu ya. Akhirnya aku tuh pernah satu malam ngelihat story mereka dulu waktu masih di bawah. Itu mata sampai bengkak banget. Aku nangis gitu ya, dan nggak bisa tidur sampai jam setengah satu. Karena nangis gitu ya. Dan seolah-olah kayak ngasih harapan lagi bahwa ayo dong, masa sih mau stop? Nih lihat loh, BTS tuh udah dari bawah, diremehkan, dijatuhkan, tetap bisa naik lagi gitu kan. Itu the power of spirit, kerja keras, mimpi, itu semuanya ada di sana. Akhirnya dari sana aku tuh langsung jadi ARMY. 210% aku jadi ARMY. Gitu. Nah, kaitannya apa sih disabilitas dengan BTS? Nah, teman-teman ARMY kalian tahu nggak sih kalau RM, J-Hope gitu ya, mereka berdonasi untuk teman-teman disabilitas. Aku taunya dari Instagram Wings Bantan ya, Wingsnya Bangtan ya, aku nyontek dari sana sebenarnya. Jadi kalau RM itu sempat berdonasi sebanyak 1,2 miliar rupiah ke sekolah seni yang ada di Korea untuk ngajarin teman-teman tuli. Unik ya, kok bisa teman-teman tuli belajar musik tuh gimana caranya gitu kan. Nah itu si RM tuh. Sedangkan J-Hope dia kasih support, kasih donasi 1,2 miliar juga ke anak-anak disabilitas. Dari sana tuh aku semakin erat aja gitu kaitannya dengan BTS. Seperti kayak wow, mereka care juga ya sama isu disabilitas gitu kan. Kemudian mereka menjadi duta dari anti bullying kan. Dutanya UN kan mereka. Yang mana disabilitas itu adalah salah satu kelompok, tanda kutip kelompok gitu ya, yang rentan banget sama bullying. Baik itu di isu pendidikan, mereka dibully, juga di pekerjaan apalagi, dan di kehidupan sehari-hari juga di masyarakat gitu ya. Jadi anti bullying dengan menjadi duta anti bullying itu tuh udah benar-benar kena banget, related banget sama teman-teman disabilitas. Itu kayak menguatkan gitu loh, teman-teman disabilitas. Kemudian lagu-lagu BTS ini yang aku sering baca juga banyak memberikan semangat, spirit, dan menyembuhkan orang-orang yang mental health. Nah, mental health ini, mental issue ini adalah salah satu dari unseen disability atau disabilitas tidak terlihat. Kita juga mungkin salah satu orang yang pernah terkena mental health ya, seperti depresi gitu ya, stres yang berlebihan sampai akhirnya kita nggak tahu nih gimana, apakah ini perasaan yang wajar, apakah kita nggak bisa fokus gara-gara stres, burnout segala macam, sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa kita juga pernah kena mental health. Nah, lagu-lagu BTS ini menyembuhkan orang-orang yang kena mental health tadi. Dan itu banyak banget ya di seluruh dunia ya, makanya yang demen sama mereka banyak banget kan. Nah, kemudian aku kan follow BTS di berbagai sosial media ya, salah satunya di Twitter. Baru pertama kali ya aku ketemu idol yang fansnya itu buat sosial media, ini di Twitter ya, itu untuk advokasi disability. Jadi army-army yang disabilitas tuh banyak juga teman-teman, termasuk timnya di Paling, yaitu Dev, tuli gitu ya. Dan dia ternyata army gitu. Biasanya Jungkook. Aku mikir kayak gimana cara dia dengerin lagunya ya gitu kan. Kan nggak bisa dengar musik kayak kita gitu. Ternyata ada beberapa lagu BTS yang memang katanya dia menggunakan bahasa isyarat. Apalagi lagu kemarin nih yang baru launching kemarin ya, Permission to Dance gitu kan. Nah, kenapa sih isu disabilitas ini menjadi salah satu isu yang penting
Kemudian mungkin secara tidak sengaja juga menjadi salah satu message yang ada dalam lagu-lagu BTS. Pertama, disabilitas itu sebenarnya isu untuk kita semua. Kenapa? Kita semua berpotensi jadi orang-orang disabilitas. Alasannya macam-macam, bisa karena sakit, karena kecelakaan, karena bencana alam, gitu ya. Banyak banget alasannya. Yang kedua, disabilitas ini adalah kelompok minoritas yang paling banyak di dunia, Army. Jadi jumlahnya tuh 1 billion tuh berapa ya? 1 triliun di seluruh dunia. Dan 20% dari orang-orang miskin di dunia itu penyandang disabilitas. Bayangin dong, mereka tuh punya kendala di berbagai sektor, pendidikan. Mereka kan nggak kayak kita ya, kesempatan pendidikannya ya, kita bisa sekolah di mana aja. Sedangkan mereka sulit banget, mereka mau sekolah di sekolah A, sekolah B, makanya mereka dibuatin sekolah khusus di Indonesia, SLB kan. Padahal sebenarnya itu juga nggak boleh loh. Cuma di negara-negara berkembang yang dikhususkan seperti itu. Kemudian di isu kesehatan juga, gimana caranya orang tuli pergi ke dokter tanpa pendamping gitu kan. Gimana caranya dia menyampaikan keluhannya dia. Jadi semua bidang itu ada kendalanya untuk teman-teman disabilitas. Dan yang terakhir adalah di bidang pekerjaan. Makanya kenapa Divaling ini muncul untuk bantu mereka supaya lebih mudah lagi terkoneksi ke perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir nih, aku pakai lagu yang kemarin aja ya, Permission to Dance ya. Kalau aku lihat ya di Permission to Dance, itu value-nya banyak banget. Kalian nyadarin atau tidak? Yang pertama, gender. Kalau kamu lihat ya, ada cewek, ada cowok berdampingan tuh. Jadi menurut aku yang value yang aku dapat itu tentang kesetaraan gender juga ada di sana. Kemudian perbedaan warna kulit, dari yang putih sampai yang gelap warna kulitnya ada di video itu kan. Jadi etnis juga, dari yang matanya sipit sampai yang bule gitu ya, semua ada di sana. Dan yang terakhir ada sign language, itu yang bikin aku sampai kayak gila, keren banget sih lagu itu. Jujur aku tuh nangis tuh kayak happy tears gitu loh, kayak wow, mereka benar-benar memikirkan konsepnya sehingga itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk teman-teman disabilitas. Intinya apa? Intinya bahwa lagu-lagu BTS ini mengandung value inclusion, diversity. Diversity ini bukan hanya warna kulit, bukan hanya gender, bukan bahasa aja, tapi disabilitas juga bagian dari diversity. Nah, ini yang harus kita tanam nih, teman-teman Army. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita tuh tidak menyangkut pautkan, tidak memasukkan disabilitas sebagai salah satu ragam diversity tadi. Makanya kenapa semua fasilitas umum itu tuh kita nggak mikirin teman-teman disabilitas, ya nggak? Jadi kalau orang-orang yang pengguna kursi roda, teman-teman netra, dia nggak seluasa kita pergi kemana-mana, ya kan? Nah, tapi kalau kita pupuk dari kita kecil, dari sekarang lah minimal ya, kalau teman-teman disabilitas adalah bagian dari diversity, selanjutnya kita akan selalu menyertakan mereka. Seperti yang dilakukan BTS, jadi musik-musiknya juga bisa dinikmati sama teman-teman disabilitas, khususnya tuli. Aku juga sebenarnya belajar bahasa isyarat itu dari lagu-lagu BTS, karena bahasa isyarat internasional sama Indonesia ada agak sedikit berbeda ya. Gitu, jadi itulah yang membuat aku kepincut sama BTS, meskipun warna musiknya bukan aku banget gitu ya, apalagi kalau rambut diwarnai itu bukan aku banget loh, teman-teman gitu ya. Aku nggak suka lihat cowok rambutnya diwarnain pakai anting gitu ya. Tapi karena BTS semuanya tuh berubah, gitu. Apalagi si Suga gitu kan, berubah banget standarku gitu ya. Dari yang dulu agak-agak melo, sekarang tuh jadi ngebeat hip hop gitu. Itu semuanya karena BTS. Jadi ya itu aja yang bisa aku share, Mbak Puspa. Aku balikin ke Mbak Puspa. Wow. Terima kasih banyak Kak Suri sudah cerita soal, ya ampun rambutku kenapa ini. Terima kasih banyak Kak sudah cerita nih soal pengalaman Kak Suri, dan juga tadi ada sedikit soal Divaling ya Kak ya. Nih teman-teman yang kayaknya tadi aku lihat di dalam chat juga ada yang mau menyampaikan ke
ke studentnya ataupun ke teman-temannya gitu yang butuh informasi terkait dengan disabilitas ini. Karena memang kita kalau misalnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu, itu nggak pernah terjalin ini ya, empati gitu. Jadi mungkin salah satu cara untuk kita membangun empati juga belajar sign language gitu, kayak yang di Permission to Dance ada 3 sign language gitu, terus kita jadi kayak penasaran ini cara komunikasinya dengan ARMY yang mungkin bagian dari ARMY Tuli tuh, jadi ini kayaknya caranya kayak gini ya kalau mau ngajak dance tuh, ayo kita dance gini gitu, itu kan juga bisa ya. Jadi kesempatan banget nih buat kita belajar lebih lanjut terkait dengan diversity-nya manusia yang ada di dunia ini. Gitu. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Lagi ini nanti Kakak kalau misalnya mau share Instagram atau Twitternya untuk teman-teman bisa diskusi lebih lanjut, boleh banget ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Suri. Dah.